Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nasruddin GDK. Baik, kali ini saya akan bacakan cerpen Hijrahku Bukan Untukmu Melainkan Untuknya. Oke, langsung saja, selamat menyimak. Hijrahku bukan untukmu, melainkan untuknya. Namaku Ani. Aku kelas 11 SMA. Aku menyukai kegiatan-kegiatan di luar jam pelajaran. Misalnya kegiatan OSIS dan pramuka. Dua hal itulah yang sedikit membentuk kepribadianku. Salah satunya suka berbicara keras dan terkadang marah-marah tak jelas layaknya seorang laki-laki. Tak seperti hari-hari biasanya, hari ini tampak spesial bagiku. Ya, spesial. Karena hari ini aku menjadi panitia masa orientasi peserta didik baru atau biasa disingkat MOPDB. MOPDB berlangsung selama 3 hari. Aku bisa menjadi panitia MOPDB karena ikut OSIS. Berbeda dengan sekolah lainnya, sekolahku menyerahkan sepenuhnya kegiatan MOPDB kepada OSIS. Sedangkan biasanya sekolah lainnya hanya minta OSIS untuk membantu guru menyelenggarakan MOPDB. Dengan gitu, aku leluasa membentak-bentak siswa baru. Maklumlah, sudah menjadi tradisi MOPDB diisi dengan kegarangan pengurus OSIS kelas 11. Aku diamani menjadi gerakan operasional atau dikenal oleh koordinator lapangan, biasa disingkat Korlap. Sudah menjadi kewajibanku melakukan suara lantang pada kegiatan MOPDB. Benny dan Yanto yang jadi temanku jadi GO. Benny orangnya tegas, sedangkan Yanto orangnya lemah gemulai. Saking gemulainya, Yanto dan teman-temanku tak jarang memanggilnya dengan nama Yanti. Hal itulah yang buatku kurang nyaman dengan Yanto. Hari pertama MOPDB, Benny yang menjadi GO utama. Aku dan Yanto hanya membantunya. Benny dengan cekatan mengkondisikan siswa baru sehingga acara berjalan sesuai rencana, yaitu diawali dengan upacara, dilanjutkan dengan pengarahan dari panitia, dan diakhiri dengan materi di kelas. Hari kedua, akulah yang menjadi GO utama. Kupanggil siswa kelas 10 untuk melaksanakan apel pagi di lapangan. Suaraku begitu lantang sehingga peserta langsung berlarian menuju ke lapangan. Panggilan untuk siswa kelas 10. 5. Hitungan kumpul ban saya. 5, 4, 3, 2. Teriakku di tengah lapangan. Setelah mereka siap, apel dimulai dengan pengarahan yang dilakukan oleh Rudi selaku ketua OSIS. Materi pengenalan organisasi menjadi poin utama pada MOPDB hari kedua ini. Hari terakhir, Yanto yang menjadi GO utama dengan fokus pelatihan baris berbaris. Seperti hari biasanya, MOPDB diawali dengan apel terlebih dahulu. Yanto memulai panggilannya dengan lembut. Ayo, panggilan untuk siswa kelas 10 kumpul depan saya ya. Ayo cepat dik, lari. Kalau tidak lari, nanti aku marah loh. Panggilan Yanto dengan tangan meneguk ke samping. Siswa yang dipanggil pun tidak langsung lari menuju lapangan. Mereka hanya berjalan santai. Bahkan di antara mereka ada yang duduk di tempat sambil menertawakan Yanto. Aku melihat hal itu sangat kecewa dan menegur Yanto. Yanto, yang tegaslah supaya mereka tertib. Nadaku dengan ketus. Loh, ini sudah sangat tegas loh An. Masa kamu meragukan ketegasanku? Jawab Yanto membela diri. Aku langsung mendorong Yanto dan memaki-makinya. Tegas dari Gunung Andong, jadi lagi kakil embek. Lemah gemulai seperti itu. Besok pakai rok aja. Siswa kelas 1 melihat hal itu, dia membisu. Tak ada satupun dari mereka yang melihatkan amarahku berbeda dengan kelas 10. Rudi langsung mengajakku pergi ke lapangan menuju halaman musyola. Di tempat itu, Rudi menasihati aku. Ani, ada hal yang ingin aku sampaikan, kata Rudi. Sudah, tidak usah ikut campur, jawabku dengan ketus. Bukannya sok menggurui, aku di sini sebagai ketua OSIS. Jadi wajib bagiku untuk menasihati anggotanya yang keliru dalam bersikap. Rudi mencoba meyakinkanku. Aku hanya diam membisu dan mencoba mendengar perkataan Rudi. Kamu itu perempuan, tidak sepantasnya memaki laki-laki seperti itu. Mengkritik itu boleh, tapi disampaikan dengan cara yang bijak dan kalimat yang tepat.
Kalau kamu menasihati seorang itu, jangan di muka umum, karena akan mempermalukan orang yang kamu nasihati. Apakah sadar dengan caramu seperti itu melukai hati seorang? Bicaralah dengan bijak, jangan kasar seperti itu. Nasihat Rudi kepadaku. Mendengar perkataan Rudi, aku langsung lari menuju ke kamar mandi. Aku merenungkan kata-kata Rudi. Air mataku mulai menetes di pipi. Aku sadar ternyata salah. Semenjak Rudi menasehatiku, aku mencoba untuk berperilaku yang lemah lembut, menjaga ucapan yang baik dengan siapapun. Aku juga sering membayangkan wajah Rudi di setiap aktivitasku. Ingin rasanya aku memiliki Rudi. Mungkin ini yang dinamakan cinta. Setiap aku berjalan di hadapannya, seanggun mungkin perlakuku, tutur kataku agar dapat simpati darinya. Aku juga sering ikut kajian-kajian yang sama dengan Rudi. Bahkan, sekarang aku menutup aurat secara syar'i, yaitu dengan menjulurkan jilbabku menutupi dada. Hanya tampak muka dan telapak tangan yang terlihat dari pandangan orang lain. Aku melakukan semuanya itu karena mengharapkan simpati Rudi. Hari demi hari yang kuliwati semakin cerah. Rudi yang melihat perubahanku menyambut dengan gembira. Ia senang dengan perilakuku yang lemah lembut. Ia juga berkata mengagumiku. Hal itulah yang membuat keyakinanku untuk tidak merubah penampilanku dan perilakuku. Berkat sambutan Rudi yang luar biasa, aku mulai berpikir menyatakan perasaanku kepadanya. Jadwal pertemuan dengan Rudi aku buat. Aku mengajak Rudi bertemu di taman kota. Aku datang terlebih dahulu di taman tersebut. Mundar-mandir ku jalani untuk menunggu Rudi. Akhirnya yang aku tunggu-tunggu datang. "Hei Ani, sudah lama?" tanya Rudi. "Belum kok, aku baru tiba di tempat ini," terangku pada Rudi. "Rudi, ada hal yang ingin aku bicarakan," pintaku. "Ya Ani, katakan saja." Rudi mempersilahkanku untuk melanjutkan omongan. Sebenarnya suaraku yang gagap melanjutkan bicara. Belum selesai mengungkapkan isi hatiku, datanglah seorang wanita yang menghampiriku dan Rudi. "Mas Rudi, kok Neng ditinggal?" suara wanita itu. "Maaf Neng, tadi Mas lupa kalau ada janjian dengan teman, sehingga Neng ketinggalan," jawab Rudi kepada Neng. Mendengar obrolan manis Rudi dan Neng, aku berlari sambil meneteskan air mata. Aku langsung pulang ke rumah dan masuk kamar tanpa mengira ibuku yang ada di ruang tamu. "Sedar!" suara bandingan tadi. Melihat kejadian seperti itu, ibuku penasaran dan menghampiri kamarku. "Tok tok tok tok." "Ani, ada apa nak?" tanya ibuku. "Gak ada apa-apa Mi," suaraku juga bersikap tegar. "Ya sudah, kalau belum mau cerita, istirahat dulu nak," minta ibuku. Aku menangis terseduh-seduh, tidak menyangka kalau Rudi sudah mempunyai pasangan. Aku tak bisa menerima semua ini dan belum bisa melupakan Rudi. Rudi masih membayangi pikiranku semenjak saat pertemuan di taman itu. Sikapku berangsur-angsur kembali seperti semula. Aku suka memaki-maki, aku suka meminta orang lain, dan aku juga sudah tak berhijab syar'i lagi. Melihat kembalinya perilakuku, ibuku mulai cemas. Ibuku ingin mengetahui apa yang terjadi padaku. "An, bolehkah main ngobrol sebentar?" pinta ibuku. "Apaan sih Mi? Lagi sibuk nih, apalagi sudah malam nih," jawabku. "Masya Allah nak, sebentar saja," ibuku memohon. "Iya Mi," aku mengalah dan duduk di samping ibuku. "Sebenarnya ada apa toh nak? Kamu kok kembali lagi seperti dahulu? Padahal ibumu ini sangat senang atas perilakumu yang syar'i kemarin," tanya ibuku sambil mengangguk dan menangis kepalaku. Dengan belayan ibuku yang sangat lembut, aku pun menangis dan minta maaf kepadanya. "Maafkan Ami Mi," kataku. "Jadi kemarin itu Ani berubah karena seorang cowok yang Ani cintai. Akan tetapi cowok itu sudah mempunyai pasangan. Ani sangat sedih Mi dengan semua itu. Ani tidak kuat sehingga Ani tak bisa menahan kebiasaan yang terdahulu," jelasku kepada ibu. "Sabar ya nak, kalau jodoh tidak akan kemana-mana kok," ibuku mencoba menyenangkanku. "Nak, kamu pernah dengar nasihat Imam Syafi'i?" tanya ibuku. "Apa ya Mi?"
Ketika hatimu terlalu berat pada seseorang, maka Allah timpakan ke atas pedihnya pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah mencemburi hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Jelas ibuku. Nak, berhijrahlah karena Allah semata, bukan karena makhluknya. Dan berdoalah agar kamu istiqomah di jalannya. Nasihat ibuku. Ya Mi, Ani salah. Ani juga belajar ilmu, sehingga salah langkah dan belum bisa menahan hawa nafsu Mi. Setelah nasihat ibuku pada malam itu, aku berniat berhijrah. Aku bertaubat atas kesalahan yang telah aku perbuat. Kali ini aku berubah karena Allah. Aku bertekad untuk berjuang sampai titik darah penghabisan, mempertahankan keistiqomahan di jalannya. Aku mulai lagi mengikuti kajian rutin yang ada di lingkungan sekitarku dan memperdalam ilmu agama dan bahasa Buddha. Aku juga kembali berpakaian syar'i, yaitu hanya menampakkan telapak tangan dan wajah. Aku menjulurkan jilbab menutupi dada sebagaimana perintah berijab pada Quran surat An-Nur ayat 31. Aku benar-benar merasakan ketenangan hidup setelah hijrah. Aku berbicara dengan ramah, menjaga hubungan baik dengan siapapun. Aku juga tidak mendayu-dayu saat bicara dengan laki-laki. Alhamdulillah, akhirnya aku menyadari nikmat hijrah dunia bukan karena dia. Sekian.